Saya sedang ada dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Kota Malang. Jarak tempuh adalah 30,5 km dan memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Dulu biasanya dengan jalan biasa sebelum ada tol, kita akan menempuh jarak yang sama tetapi memakan waktu 4-5 jam. Ini adalah pemandangan Gunung Arjuna, tempat di mana saya akan beristirahat sejenak. Saya sedang berada di Kota Malang dan di belakang saya ada Gunung Arjuna. Gunung ini berada di 3 tempat, khususnya di Kota Batu, kemudian Kota Malang, dan juga Kabupaten Pasuruan. Dan ini adalah gunung yang paling tinggi nomor 2 di sini, karena gunung nomor 1 itu Semeru dan nomor 2 adalah Gunung Arjuna di Jawa Timur, dan juga gunung yang tertinggi nomor 4 yang ada di Kepulauan Jawa. Saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema kualitas. Kualitas ini sangat penting, karena dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa apapun, kualitas seseorang itu bisa membuat dia bisa bertahan dalam posisi yang tetap kuat, tetap ada dalam kemenangan, karena dia punya kualitas. Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian tekan lonceng, like, dan komen. Jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman supaya banyak orang yang boleh menerima berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya ajak kita untuk membaca Alkitab, yaitu dari Kejadian 50 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Bahkan akhirnya dia katakan demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang itu, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, dalam kehidupan ini ada yang namanya kualitas. Ketika seseorang memiliki kualitas yang baik dalam keadaan apapun, seperti sekarang ketika masalah-masalah menekan, COVID-19 sedang melanda, orang yang berkualitas akan tetap bertahan. Karena orang yang berkualitas tentu dapat terlihat dari bagaimana cara dia menghadapi krisis, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan. Kita lihat di dalam Alkitab, ada orang-orang yang dibuang, yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Tetapi karena mereka berkualitas, walaupun dibuang ke dalam gua api yang menyala-nyala, ke dalam gua singa, mereka tetap bertahan, dan bahkan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sama seperti cerita Yusuf yang kita barusan baca. Dia dibuang, dia dijadikan budak, dia dipenjara, dia difitnah, tetapi ketika dia sudah menjadi orang nomor 1, saudara-saudaranya yang datang dengan berbohong. Kenapa? Karena memang tidak pernah papanya memberikan pesan tentang apa yang mereka katakan. Tetapi Yusuf karena kualitasnya, dia menangis, dia memeluk saudara-saudaranya dan dia bilang, orang boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi pikirannya tetap positif. Dia bilang, Tuhan mengubahkannya untuk kebaikan, untuk menyelamatkan suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf ketika dia mengalami aniaya, ketika dia mengalami dibuang, tidak dianggap oleh saudara-saudaranya, dia tetap berpikir positif. Karena mereka membuang, mereka menjual, sampai akhirnya dia bisa mengalami perjumpaan dan dia diangkat menjadi orang nomor 2. Dan inilah yang namanya kualitas hidup. Nah, hidup kekristenan itu bukan cuma sekedar tidak berbuat dosa. Karena ada banyak orang yang bukan Kristen tetapi hidupnya juga rasanya baik-baik aja. Tidak mabuk, tidak berzina, tetapi hidup kekristenan itu bicara tentang kualitas. Karena kualitas seseorang itu menentukan segala sesuatu. Coba kita lihat tadi contoh-contoh.
Ada yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kemudian Yusuf, kemudian Daud. Mereka mengalami tekanan, tetapi orang yang berkualitas dia akan tetap muncul dan menjadi pemenang. Karena itu, saya ingatkan di sini, kalau kita hidupnya berkualitas, kita tidak takut menghadap masalah apapun. Dibencikah, direndahkankah, ditekankah, kita tetap akan muncul sebagai pemenang. Kualitas akan membawa kita kepada kemuliaan. Karena itu, saya catat apa itu hidup berkualitas. Yang pertama, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan bilang, lakukan firman dengan setia dan tekun, maka aku Tuhan yang akan membela engkau. Jadi tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri itu bagian daripada kualitas. Ada tawaran dosa, tetapi kita bilang, no, aku lebih takut kepada Tuhan. Nah yang kedua, selalu beriman dan percaya. Dalam kehidupan ini, melihat itu gampang. Kalau kita melihat sesuatu sudah pasti, kita percaya itu gampang. Tapi tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan kita sukar, kita mempercayai bahwa Tuhan akan membela kita, tetapi kenyataannya usaha sedang menurun. Kemudian kita mengalami sakit penyakit untuk bisa beriman dan percaya, itu namanya kualitas hidup seseorang. Bisa percaya bukan cuma ketika kelimpahan, bisa percaya bukan cuma ketika mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah yang ketiga, yaitu selalu berpikir positif. Yusuf, waktu dia dibuang, rasanya dia punya kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi kualitas hiduplah yang membuat dia bisa tetap berkata, manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan ubahkan. Karena aku dibuang, maka aku bisa mendapatkan kesempatan seperti sekarang ini. Dan yang terakhir, yaitu selalu bersyukur. Orang yang berkualitas tidak mudah mengeluh. Orang yang berkualitas, dia memandang masa-masa yang sukar sebagai suatu pelajaran, bahkan akhirnya ini menjadi batu loncatan untuk dia bisa naik ke level yang lebih tinggi. Karena itu pastikan kita memiliki kualitas hidup. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, muncul kualitas dalam kehidupannya. Dan tentunya orang yang dekat dengan Tuhan, dia tekun, dia tidak mudah menyerah, ada tantangan, dia tetap bangkit. Dari tempat yang indah ini, saya mengucapkan berkat. Haleluya, Tuhan memberkati. Yesusku